Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ridho dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita semua. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna kejadiannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerai manusia dengan akal dan pikiran, yang dengannya manusia dapat memanfaatkan potensi alam yang ada dengan sebaik mungkin. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menganugerahkan manusia kemampuan untuk menundukkan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pun manusia mampu untuk menggali dan memahami potensi yang dimiliki demi menghasilkan berbagai macam teknologi modern untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi seluruh kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dengan demikian, atas kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya untuk mensyukuri dan memaksimalkan kesempurnaan tersebut dengan sebaik mungkin demi mengarungi lautan kehidupan di dunia yang fana ini dengan predikat ahsanu taqwim atau sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut pun telah dituangkan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat yang keempat yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, adapun tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya bukanlah sebuah kesia-siaan semata di atas muka bumi ini. Tentulah manusia memiliki peran dan tanggung jawab di dalam kehidupan yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaannya. Manusialah yang berusaha menjaga dan melestarikan alam serta saling menjaga antar sesama manusia demi terwujudnya keseimbangan dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Secara umum, dalam pandangan Islam sendiri, tujuan utama diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 yang artinya, "Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menegaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia agar benar-benar mengenal Tuhannya dan beribadah hanyalah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia serta jin dan makhluk lainnya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidaklah mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa perintah dan pelarangan darinya. Hal ini bertujuan untuk mendidik manusia agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, adapun tujuan penciptaan manusia yang kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Manusia sebagai khalifah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Manusialah yang mengatur keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Dan atas karunia akal dan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun manusia dianugerahi derajat yang tinggi agar mampu untuk mengatur, mengelola dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi ini dengan cara yang baik, lagi dengan cara yang bijaksana. Itu pun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-165 yang artinya, "Dan dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian lainnya beberapa derajat, untuk menguji tentang apa yang telah diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat siksaannya, dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Sahabat Ar-Rahman yang budiman,
Tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat langit, bumi dan pegunungan menyatakan ketidaksanggupannya sebagai khalifah di muka bumi ini dikarenakan mereka khawatir tidak mampu untuk mengemban amanah, namun pada akhirnya hanyalah manusia yang bersedia dan sanggup memikul amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, karangan Abu Al-Fida Ismail bin Katsir menjelaskan bahwa hal ini terjadi sebelum penciptaan manusia, ketika Adam alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, apakah engkau sanggup untuk memikul amanah tersebut dan engkau sanggup menjaganya dengan penjagaan yang sempurna?" Tanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, "Maka tidak ada pilihan lain bagiku kecuali sanggup menerima amanah tersebut," jawab Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berkata, "Jika engkau berbuat baik, mentaati perintahku dan memelihara amanah tersebut, maka di sisiku adalah kemuliaan dan keutamaan. Adapun balasannya adalah surga. Akan tetapi, jika engkau berbuat maksiat atas amanah tersebut dan tidak menjaganya dengan sebaik mungkin, sesungguhnya balasan atas semua itu adalah azabku dan aku akan memasukkan kalian wahai manusia ke dalam neraka." Lalu Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, "Aku ridho dengan keputusan tersebut." Dengan demikian, manusialah yang sanggup mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal itu bertujuan untuk mendidik manusia agar selalu menjaga amanah dan mematuhinya, baik amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maupun amanah antar sesama manusia. Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 dan 73, yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut, dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan bodoh." Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, dan adapun tujuan penciptaan manusia yang selanjutnya ialah agar manusia mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada manusia yang telah dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia selalu menghambakan dirinya kepada Allah dan senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaannya yang meliputi seluruh alam semesta, baik kuasanya atas langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk kuasanya atas penciptaan manusia itu sendiri. Karena semua itu terbentuk dan tercipta semata-mata atas kekuasaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat yang ke-12, yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna kejadiannya, sudah seharusnya untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan tersebut dengan cara selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang telah dilarangnya, dan selalu berusaha untuk tetap saling menghargai dan menjaga antar sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.